Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, kemarin kita sudah membahas tugasku sehari-hari di rumah. Sekarang di sekolah ya. Ayo anak-anak, kita tetap semangat belajar di rumah. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Perhatikan denah di bawah ini. Nah, ini anak-anak adalah sebuah denah. Kemarin sudah kita pelajari bahwa setiap bangunan yang saling berhadapan, keduanya menghadap ke jalan, maka kanan dan kirinya akan berlawanan juga. Gambar bangunan yang ada di atas jalan, jika dilihat dari gambar ya anak-anak. Nah, sebelah kanan dari SD Brilian adalah lapangan. Sedangkan sebelah kiri dari SD Brilian adalah puskesmas. Jika kita lihat bangunan yang di bawahnya, kanan dan kirinya berbeda ya dengan bangunan di seberangnya. Nah, sebelah kanan dari sawah adalah pasar, sedangkan sebelah kiri dari sawah adalah rumah-rumah warga. Silakan anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Nama jalannya adalah Jalan Pahlawan. Mari kita lanjutkan lagi anak-anak. SD Brilian. Ayo kita baca bersama-sama. SD Brilian terletak di Jalan Pahlawan nomor 1. Sebelah kanan SD Brilian terdapat lapangan dan di sebelah kiri sekolah Brilian terdapat puskesmas, balai desa, dan kantor polisi. Di depan sekolah terdapat rumah warga, sawah, dan pasar. Jarak tempuh dari rumah Andi ke sekolah yaitu 2 km. Andi berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Terkadang Andi naik sepeda bersama teman-temannya. Jalan Pahlawan juga dilalui oleh angkutan umum. Ketika pagi dan sore hari, jalan raya sangat ramai. Kita perlu berhati-hati saat di jalan raya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa itu denah ya anak-anak? Anak-anak apakah pernah melihat denah seperti di kartu undangan? Nah, pasti pernah ya ketika ayah dan ibu kalian mendapatkan undangan. Dalam kartu undangan terdapat denah atau peta lokasi. Nah, kita bahas ya. Denah itu adalah gambar petunjuk arah dan jalan menuju tempat yang akan dituju. Pada denah terdapat arah mata anginnya. Arah mata angin digunakan untuk mengetahui arah. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin adalah kompas. Kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Apakah anak-anak pernah melihat kompas? Jika belum, mari kita lihat gambar kompas. Nah, ini adalah gambar kompas anak-anak. Biasanya digunakan ketika kita ada di dalam hutan, menentukan arah kiblat. Kemudian, terkadang kita belajar kompas melalui kegiatan pramuka. Sedangkan arah mata angin, nah ini dia arah-arah mata angin. Kita mulai dari timur ya. Timur adalah tempat terbitnya matahari. Dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya.
timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Sekali lagi ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu adalah lagu untuk menghafalkan arah mata angin. Silahkan anak-anak hafalkan arah mata angin ini ya. Oke, jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikut ini. Nah, ini adalah denah yang sudah kita pelajari. Ayo kita mulai jawab pertanyaan di bawah ini. SD Brilian terletak di jalan. Nah, SD Brilian terletak di jalan apa anak-anak? Iya, di Jalan Pahlawan. Di samping kanan SD Brilian terdapat di samping kanannya terdapat lapangan. Nomor 3, di samping kiri SD Brilian terdapat, di samping kirinya, ayo amati. Iya, terdapat puskesmas. Nomor 4, di seberang SD Brilian terdapat rumah warga, boleh juga sawah atau pasar. Nomor 5, di samping kanan sawah terdapat, ayo ingat-ingat anak-anak, bahwa kanan dan kiri bangunan yang saling berhadapan berbeda ya. Jika di samping kanan sawah yaitu ada pasar. Nomor 6, tempat yang terletak di antara kantor polisi dan puskesmas. Nah, di antara kantor polisi dan puskesmas ada bangunan apa nih anak-anak? Iya betul, balai desa. Yang nomor 7, jarak antara rumah Andi dan sekolah adalah, tadi berapa ya jaraknya? Yaitu 2 km. Yang nomor 8, sebutkan tempat antara balai desa dan lapangan. Nah, antara balai desa dan lapangan ini terdapat bangunan apa? Iya, terdapat bangunan SD Brilian dan puskesmas. Semoga anak-anak paham ya sampai sini. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak ingat kembali jalan ketika anak-anak berangkat ke sekolah, ke SD Puri Arta. Nah, anak-anak dapat menggambarkan denahnya pada halaman 46. Sekarang kita bahas yaitu merawat peralatan sekolah judulnya. Nah, ini adalah kegiatan ketika kita ada di sekolah. Salah satunya adalah merawat peralatan sekolah yang sudah kita gunakan, seperti peralatan-peralatan olahraga. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ino, Vivi, Hadi, dan Dodi sabar menunggu giliran bermain bola tangan. Sambil menunggu, mereka bermain bulu tangkis. Setelah bermain, mereka bekerja sama merapikan alat-alat yang digunakan. Hadi dan Dodi melipat jaring pembatas. Tika dan Vivi mengumpulkan kok yang digunakan ke dalam kotak kardus. Semua alat disimpan kembali ke tempatnya. Peralatan sekolah harus dirawat bersama. Bila tidak dirawat, semua peralatan sekolah akan mudah rusak. Nah, anak-anak, di sini diceritakan Ino, Vivi, Hadi, dan Dodi sedang bermain bola tangan. Dan mereka sabar untuk menunggu giliran bermain. Tidak lupa juga setelah bermain, mereka merapikan alat-alat yang sudah mereka gunakan, seperti pembatas dan koknya.
dan disimpan di tempat semula. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan sehari-hari di sekolah, yaitu merawat peralatan sekolah. Kemudian kita bahas ya anak-anak selanjutnya. Apa itu arti kata sabar? Tadi sudah kita baca bersama-sama teksnya, kita menemukan kata sabar. Sabar itu artinya tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tabah, tenang, atau tidak tergesa-gesa. Jadi ketika kita bermain dengan teman, kita harus sabar untuk menunggu giliran atau tidak tergesa-gesa dan marah-marah ketika bermain bersama teman. Nah, selanjutnya apa arti kata kerjasama? Nah, arti kata kerjasama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, ketika kita merapikan kembali alat-alat permainan yang sudah kita gunakan, kita juga harus kerjasama ya, agar cepat selesai. Nah, selanjutnya adalah koperasi sekolah. Ini ada gambar anak-anak sedang di koperasi sekolah ya. Di sekolahmu apakah ada koperasi? Tentu di SD Puri Arta ada ya koperasi. Sebelumnya kita mari baca terlebih dahulu teks berikut. Di sekolah Ino ada koperasi. Koperasi menjual kebutuhan siswa. Ada alat tulis, seragam sekolah, kue, dan minuman. Koperasi sangat membantu siswa. Siswa tidak perlu pergi jauh untuk membeli barang kebutuhan saat di sekolah. Koperasi juga menjadi tempat siswa untuk belajar bertransaksi. Siswa juga belajar mengenal nilai uang yang dibelanjakan. Nah, anak-anak, di sekolah kita juga ada koperasi ya. Koperasi di sekolah kita menjual berbagai macam alat tulis dan seragam sekolah. Jadi ketika anak-anak membutuhkan alat-alat tulis dan seragam sekolah, bisa membeli di koperasi. Nah, apa sih Bu arti bertransaksi? Bertransaksi adalah kegiatan jual dan beli. Kemudian kita lanjutkan. Buatlah kalimat jual beli sesuai gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar sedang membeli sesuatu nih di kantin. Kemudian ini ibu sedang membeli jeruk segar. Ayo kita lihat percakapan yang ada saat kita melakukan kegiatan jual beli. Dodi berkata, "Bu, Dodi ingin membeli coklat 1. Berapa harganya, Bu?" Ibu Siti menjawab, "Harganya Rp5.000, Nak." Dodi menjawab, "Ini Bu, uangnya." Ibu Siti kemudian berkata, "Iya, terima kasih, Nak." Nah, ini Dodi sedang membeli sebuah coklat yang harganya adalah Rp5.000. Kita lanjutkan. Percakapan yang kedua ada ibu sedang membeli jeruk. Ibu Siti berkata, "Berapa harga jeruk ini, Pak?" Kemudian penjualnya berkata, Rp15.000 per 1 kilogram, Bu. Ibu Siti berkata, "Saya beli 1 kilogram ya, Pak." Penjualnya berkata, "Baik, Bu. Ini jeruknya, Bu, 1 kilogram." Ibu Siti berkata, "Terima kasih, ini uangnya ya, Pak." Nah, ini adalah beberapa contoh ketika kita melakukan transaksi jual beli. Sudah paham ya sampai sini? Kemudian bisa kita lanjutkan, yaitu bermain pesan berantai.
Nah, di sini ada kegiatan anak-anak di sekolah sedang melakukan permainan pesan berantai. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan permainan pesan berantai ini? Jika belum, ini ada beberapa cara ketika kita melakukan permainan pesan berantai. Yuk kita baca bersama-sama. Ibu guru mengajak siswa bermain pesan berantai. Siswa diminta untuk membuat kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. Siswa pertama membisikkan pesan kepada siswa kedua. Siswa kedua membisikkan pesan kepada siswa ketiga. Siswa ketiga lalu mengucapkan pesan dengan lantang. Bila pesan yang diucapkan tepat, maka kelompok mendapat nilai. Permainan akan lebih seru bila pemain lebih dari 3 siswa. Nah, anak-anak bisa dicoba ya ketika di rumah bersama orang tua, adik, atau saudara yang ada di rumah. Silahkan anak-anak coba. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini. Ayo kita coba membuat kalimat dari kata kelompok. Silahkan dipikirkan. Nah, ibu akan memberi contoh. Ibu guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Nah, itu adalah contoh kalimat dari kata kelompok. Kemudian ada kata mengucapkan. Misalkan, Dido mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah Ino. Nah, anak-anak bisa membuat contoh kalimat yang lain ya. Kemudian yang ketiga, kerjasama. Nah, contoh kalimatnya yaitu misalkan jika kita bermain bola, diperlukan kerjasama antar anggota tim. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Nah, misalnya nih anak-anak, ada cerita rakyat tentang Malin Kundang. Nah, itu adalah contoh dari cerita rakyat. Mari kita lihat, Ibu memiliki beberapa contoh dari cerita rakyat. Cerita rakyat ini bisa berupa fabel atau legenda suatu tempat. Nah, ini contohnya kura-kura dan kelinci. Kemudian ada Malin Kundang. Nah, ini seringkali kita dengar. Kemudian kancil dan buaya. Dan yang terakhir ada asal-usul Danau Toba. Nah, jika anak-anak belum pernah mendengar cerita rakyat, jenis fabel, legenda, atau dongeng yang lainnya, silahkan anak-anak dengar bisa melalui YouTube atau dengan membaca buku cerita. Kemudian anak-anak tulis kembali apa yang sudah anak-anak baca atau dengar dengan kata-kata sendiri ya. Oke. Nah, anak-anak sampai sini semoga paham dengan materi yang hari ini Ibu sampaikan dan dapat membantu anak-anak ketika belajar di rumah. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.